Qala Syekh qala al-alim Syekh al-alim al-fadil Salim bin Sunnah al-Hadrami bin Sunnah al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimallahu taala wa nafa'ana wal muslimin wa ahmadina bi madadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Satu pasal dalam menjelaskan seputar mengafani orang yang mati. Di saat orang itu mati, maka kewajiban kita diantaranya kewajiban orang yang hidup yaitu mengafani. Aqallu kafni taubun ya ummuhu wa akmaluhu ar-rijali talatu lafaifah. Aqallul kafni, paling sedikitnya ngafanin mayit, untuk mayit. Ngafanin mayit taubun yaitu satu helai, satu taubun yaitu satu lapis kain, ya ummuhu yang bisa mengumumin satu kain tersebut kepada mayit. Wa akmalu, adapun paling sempurnanya mengafalin mayit lirijali bagi seorang laki-laki, mayitnya laki-laki, talatul lafaifa yaitu 3 lapis kain. Walil mar'ati bagi seorang perempuan komisun yaitu ada gamisnya, wa khimarun yang juga ada kerudungnya, wa izarun dan ada sarungnya, samper camcuran sarung perempuan, walifa fatani dan 2 lapis kain. Maksudnya begini, bab kita mengafani mayit, membungkus mayit itu asalkan menutupi auratnya walaupun 1 lapis itu tidak masalah, baik laki-laki ataupun perempuan. Bab cukup ya, bab tidak masalahnya tidak masalah. Tapi bab sempurnanya lain pembahasan sekarang. Kalau bab sempurna, yang paling sempurna bagi seorang laki-laki, yang paling sempurna kalau mayitnya laki-laki, yang mati laki-laki, yaitu 3 lapis kain, 3 lapis. Kalau punya kain, jadi 3 lapis kalau seorang laki-laki. Tapi kalau mayitnya seorang perempuan yang meninggal, yaitu orang perempuan, itu cuman 2 lapis kalau perempuan, cuman ada gamis. Ini dikasih gamis dulu, dikasih kerudung, dikasih sarung perempuan, juga 2 lapis kain kafan. Berarti mana banyak? Banyak yang perempuan kan begitu. Mengapa? Karena kalau perempuan ada gamisnya, digamisin, ada sarungnya, sarung perempuan, berarti udah 2 lapis kan? Kain kafannya 2 lapis. Cuman kalau pembahasan kafan, ya umpama mana banyak kain kafannya? Kalau laki-laki 3, kalau perempuan 2. Kalau membahas kain kafannya tentunya yang paling banyak bab keutamanya laki-laki, bab kafan. Tapi kalau dihitung keseluruhannya tetap banyakkan perempuan. Karena kalau laki-laki yang paling sempurna ngafani mayit, membungkus mayit 3 lapis kain kafan, tidak ada gamisnya. Tapi kalau perempuan walaupun 2 lapis kain kafan, di situ ada gamis, di situ kasih kerudung, di situ kasih sarung. Berarti banyak kan perempuan. Ini yang paling sempurna kita mengafani mayit ataupun membungkus mayit. Apakah tidak sah ataupun berdosa kalau 1 lapis? Tidak masalah. Umpama ada orang mati laki-laki ataupun perempuan dibungkus 1 lapis, tidak masalah. Apa dosa? Tidak dosa. Cuman kita membahas kalau yang paling sempurna, kalau kita punya yang paling sempurna bagi seorang laki-laki 3 lapis kain kafan. Kalau seorang perempuan 2 lapis kain ya itu. Cuman sebelumnya digamisin kalau perempuan, dikasih kerudung, juga dikasih sarung. Terakhir paling atas itu baru 2 lapis kain kafan. Artinya tebalan lipatan perempuan. Mengapa Ustaz kok banyakkan perempuan? Karena perempuan ini rawan. Iya kalau yang mati tua, kalau yang mati masih muda, kalau seumpama cuma 2 lapis kain kafan, menonjol Ismail yang nyolati bisa tidak khusyuk itu. Kalau perempuan katakanlah gadis atau dia janda masih muda, cantik, syukurnya
Yang Allahu Akbar, lihat itu benjolan-benjolan Pak pada mayit yang perempuan yang mati. Karena perempuan ini rawan. Makanya baik rawan bentuk auratnya, baik rawan bentuk ya ke situnya, semuanya rawan. Makanya oleh agama ditutupin berbagai tutup. Saking Allah Ta'ala, saking cinta, saking kasihan kepada perempuan. Ini bab paling bab mengafin mayit. Jadi paling sedikitnya 1 lapis. Paling sempurnanya yaitu 3 lapis bagi seorang laki-laki. Kalau perempuan 2 lapis, cuman sebelumnya dikasih gamis, kepalanya dikasih kerudung, setelah itu dikasih sarung perempuan, terakhir baru 2 lapis kain kafan. Allahumma sholli ala Muhammad. Faslun itu 1 pasal. Nah, ini selesai. Faslun arkanus salatil janazati sab'atun. Rukunnya salat jenazah. Sudah dibungkus. Setelah itu kan apa? Setelah dibungkus ada hukum sholat di situ. Wajib kepada orang yang hidup. Fardu kifayah. Ada Zaid meninggal, sudah dikafanin, berarti tinggal 1 lagi bagi yang orang yang hidup. Apa? Itu menyolati. Setelah nyolatin ada lagi nanti itu. Nah, yaitu menguburin kan begitu. Nah, setelah selesai dimandiin, dikafanin, langsung bab sholat, disolatin. Dalam sholat jenazah itu ada rukunnya. Arkanus sholatil jenazah, rukunnya sholat jenazah sab'atun itu ada 7. Kita sholat jenazah, katakanlah Zaid mati, di situ ada rukun. Bagi orang yang sholat jenazah ada 7. Pertama, al-awalu, adapun yang pertama, rukun yang pertama, an-niyatu, kudu niat, harus niat. Kalau enggak niat tidak sah. Nomor 2, atani arba'u takbiratin, yang nomor 2 itu harus takbirnya 4 kali. Kalau 2 kali tidak sah. Yang ada punya nomor 3, al-qiyamu al-qadiri, yaitu berdiri bagi orang yang mampu. Oh, Syukron mampu. Ada Zaid meninggal, Syukron mampu nyolatin berdiri, harus berdiri. Kecuali Syukron tidak bisa berdiri. Mungkin karena tidak punya kaki atau karena sakit kepingin sholat jenazah. Enggak masalah walaupun duduk. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada pun rukunnya, ada pun rukun yang nomor 4 sholat jenazah, qiraatul Fatihah, yaitu baca Fatihah. Baca Fatihah sebab Allah dolin. Al-khamisu, ada punya nomor 5, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu baca salat kepada kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da tsaniyati, setelah takbiran yang nomor 2. As-sadisu, ada pun yang nomor 6, ad-du'a, yaitu mendoakan lil mayyit, bagi mayit, ba'da tsalisati, setelah takbiran yang nomor 3. As-sabiu, ada pun yang nomor 7, assalamu, itu mengucapkan assalam. Begini maksudnya. Ada Zaid mati, Syukron mau nyolatin, ataupun Said mau nyolatin Zaid yang mati. Di situ bagi orang yang mau sholat jenazah ada rukun, 7 rukun yang harus diperhatikan. Ada 7 rukun yang harus diingat, diperhatikan. Pertama, kedua harus niat. Usolli, umpama mayitnya di depan, Zaid, usolli ala hadal mayiti arba'at takbiratin fardu kifayatin. Kalau makmuman ya makmuman, kalau imaman ya imaman, atau sholat sendiri lillahi ta'ala fardu kifayatin ta'ala Allahu Akbar. Ini. Setelah itu yang nomor 2, jangan lupa bahwa dalam sholat jenazah takbirnya 4 kali. Allahu Akbar, baca Fatihah pertama. Sampai alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus yang nomor 3 itu berdiri rukunnya. Harus berdiri orang sholat jenazah. Tapi bagi orang yang mampu. Kalau sakit mau sholat jenazah duduk, ya tidak masalah. Ini kan bagi orang yang mampu. Jadi berarti kalau tidak mampu, tidak masalah. Kalau umpama kepingin sholat jenazah duduk, tidak masalah. Nomor 4 yaitu baca Fatihah. Artinya setelah kan takbir itu 4 kali. Takbir pertama baca Fatihah. Takbir nomor 2 baca sholawat. Sholawat pendek boleh. Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Atau sallallahu ala sayyidina Muhammad boleh. Salat Ibrahimiyah boleh yang panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ala sayyidina wa ala sayyidina kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh. Salat pendek Ustaz boleh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu takbir yang nomor dua. Nah, adapun yang nomor 3 takbirnya, rukun yang nomor 6 itu mendoakan mayit setelah takbir nomor 3. Allahu Akbar. Kalau perempuan, kalau laki-laki mayitnya yang mati, Allahumma firlahu. Cukup. Tak perlu panjang-panjang. Kalau sampai tidak apa, Allahumma firlahu. Cukup. Kalau perempuan, Allahumma firlah. Sholat jenazah itu tidak sulit. Sholat jenazah itu tidak sulit. Ya, selawat enggak butuh panjang kalau tidak hafal ataupun keburu-buru yang mau sholat. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu. Terus setelah itu mendoakan Allah. Kalau mayitnya laki-laki, takbir yang nomor 3. Takbirnya yang nomor 3 yaitu mendoakan. Mendoakan mayit. Kalau mayitnya laki-laki, Allahumma firlah lahu. Kalau mayitnya perempuan, Allahumma firlah. Sudah cukup itu. Setelah itu Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Zurnuji rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bimadadihi wa nuarihi wa sarihi fid dharaini amin. Faslun, satu pasal fi niyati halit ta'allumi. Pasal dalam hukumnya niatnya bisa kita belajar ilmu agama. Kudu niat kita, niat apa? Jadi sesuatu perkara itu harus dibutuhkan niat. Kita mau nikah, kita niat baik-baik. Kita mau ngaji, kita niatnya kita baik-baik. Harus luruskan niat. Kita mau bikin pondok, kita mau bikin madrasah, kita mau bikin mushola, harus ditanamkan niat baik-baik. Jadi sesuatu perkara itu harus ada niat. Kita mau ngaji, kita mau selawatan, niat kita bagus. Kita mau mengadakan sesuatu, kita mau nikah, harus niat kita baik. Harus niat kita bagus. Tadi tidak ada tujuan, melainkan tujuan kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumma la budda. Setelah itu tidak boleh tidak lahu bagi orang yang mencari ilmu agama. Ya seperti ini kan mencari ilmu agama semua ini. Baik yang muda, baik yang kecil, baik yang ini namanya thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu agama. La tumma la budda, tidak boleh tidak. Setelah itu tidak boleh tidak lahu bagi orang yang mencari ilmu minan niat, dari niat. Fi zaman ta'allumil ilmi, dalam zaman belajar ilmu. Idin niat tuh karena niat, ia ada punya tersebut al aslu, yaitu asal. Ibarat pohon itu batang. Fi jamil ahwal, dalam semua urusan, dalam semua tingkah-tingkah, dalam semua permasalahan harus niat. Makanya niat itu laksana batang. Bagaimana ada buahnya kalau tidak ada batangnya? Bagaimana ada rantingnya? Ada dahannya, ada daunnya kalau tidak ada batang. Artinya kita harus niat sesuatu. Sholat tanpa niat tidak sah. Makanya niat kita baik, bagus-bagus dalam mencari ilmu agama ini. Semua. Kalau kita bikin rumah, niat kita apa? Harus bikin rumah. Niat bagus-bagus nih kita. Kita beli mobil, niat kita bagus-bagus. Dan membantu orang bahwa kita beli mobil. Niat ke orang perlu kasih pinjaman, itu kan niat bagus itu. Liqauli alaihi salatu wassalam, karena sabdanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kata baginda Rasul? Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya asanya semua kelakuan apapun bentuknya, yang mau esah, yang mau nilainya tinggi di sisi Allah, binniyat harus dibarengi dengan niat. Harus niatnya bagus-bagus.
apapun bentuknya. Baik kita bikin rumah, bikin musola, mau nikah, mau haji, mau puasa, semuanya harus niat kita harus bagus. Jadi dan sempurna kelakuan kita, biar dapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sahihun ya, ini merupakan hadis yang sahih. Jadi tanamkan niat kita, di antaranya apa? Kita niat ngaji dari hidup ini sampai mati. Kita niat ngajar yang bagi pengajar sampai mati. Kita niat dakwah sampai mati. Biar apa? Biar hubungan kita kepada niat tersebut tidak terputus di saat niat kita sampai mati. Berarti dimanapun kita mati tetap dicatat sebagai orang-orang seperti yang tertentu niatnya. Berarti syahid kita. Walaupun ngajinya kita ada 1 tahun 1 kali, mendengar pengajian, atau 1 bulan 1 kali, ada 1 minggu 1 kali, ada tiap hari seperti anak ngaji ini kan tiap hari. Tapi bagaimanapun dibutuhkan niat. Makanya tanamkan niat kita niat mengaji, kita niat ibadah kepada Allah sampai kita mati. Kalau niat kita bagus, maka nanti kita dibangkitkan tergantung niatnya di sisi Allah di hari kiamat. Kalau kita niatnya suatu dunia itu bagus, maka Allah bangkitkan nanti pada hari kiamat, yaitu dibangkitkan dengan orang-orang yang baik sebagaimana niat kita hidup di dunia ini. Makanya niat kita di dunia ini bagus-bagus dan ibadah. Walaupun kita tidak kuat ibadah, niat kita ibadah. Walaupun kita bukan ahli sedekah, niat kita sedekah. Walaupun kita ngaji tidak ada ahli ngaji kitab seperti ini, niat usahakan ngaji kita sampai mati. Apabila niat kita baik, insya Allah matinya kita mati syahid. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi rahimallahu taala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa nuwarihi wa sarihi fid daraini amin. Nomor berapa? 142. Waqad jaa fil khabar, telah datang dalam hadis, annahu idza kana yaumul qiyamati, annahu sungguhnya idza kana yaumul qiyamati, apabila terjadi nanti pada hari kiamat, apabila ada nanti pada hari kiamat, taju ummatun, akan datang umat, rombongan, golongan, fa idza sa'idat, apabila naik umat ala sirati, atas jembatan siratul mustaqim, iltafata ilahim, maka menoleh ilahim kepada umat alaihissalam, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah. Nanti pada hari kiamat dijelaskan dalam hadis, apabila umat udah mau jalan siratul mustaqim, mau melewati kepada siratul mustaqim, mau lewat di jembatan siratul mustaqim untuk menuju ke surga, kalau sampai, tidak sampai berarti ke neraka. Allah. Maka di situ juga umat menoleh kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berarti dipandang oleh Rasulullah, oleh panglimanya kita, rajanya kita, yaitu dipandang yang mau lewatnya. Jadi maka dipandang oleh Rasulullah umatnya. Fayaqulu, maka bisa dipandang. Fayaqulu, maka bersabda kanjeng Nabi Muhammad SAW, man antum, siapa kamu, kata Rasulullah, siapa kalian? Ini mau jembatan. Fayaqulu, nah maka umat tersebut menjawab, nahnu ummatuka, hamba umatnya engkau baginda Rasul. Nah ini kalau Rasulullah. Fayaqulu, maka bersabda lagi Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad SAW, hal kuntum ala syariati. Jadi ditanya dulu, hal kuntum ala syariati, apakah kamu dulu di dunia mengikuti peraturanku, disuruh sholat. Apakah kamu akan kaki lambak di dunia atau rongkok ya?
yang pelaturan, bahasa Madura. Di Rasulullah kita nyaki. Rasulullah, baginda Rasul tanya, apakah kamu suatu hidup di dunia ikut syariatku, ikut pelaturanku? Disuruh puasa, apakah kamu puasa? Disuruh zakat, apakah kamu zakat? Disuruh kamu haji, apakah kamu haji? Disuruh kamu itu ngaji, apakah kamu ngaji? Disuruh ngajar, apakah kamu ngajar? Ditanya, apakah kamu dulu waktu di dunia? Apakah kalian semua di dunia itu ikut perintahku? Kata baginda Rasul. Fayaquluna, maka menjawab umat, la, tidak Rasulullah. Hamba walaupun umatmu dulu tidak puasa Rasulullah. Walaupun hamba ini umatmu dulu tidak sholat Rasulullah. Nah, di saat itu juga la fayabara'u, la tidak fayabara'u, maka lepas Rasulullah bin umat. Oh, kalau begitu ya udah urus sendiri lah. Nah, harus lewat, udah urus kamu sendiri. Nah ini, kalau ikut Rasulullah diurus oleh Rasulullah. Makanya kalau ingin diurus oleh Allah dan Rasulullah dunia akhirat, kita ada di dunia harus ikut aturan Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, walaupun kita tidak kenceng di sholatnya, ya udah duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau tidak malas kita salat duha. Kalau tidak malas kita qabliyah, ba'diyah. Kalau tidak malas lagi sholat malam. Yang jelas perhatikan perkara yang diperintah, yang wajib dulu. Setelah itu kalau kita memperhatikan betul-betul, insya Allah juga kita akan memperhatikan perkara yang sunnah dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah ditanya oleh Rasulullah, dia menjawab, tidak Rasulullah, saya suatu dunia durhaka Rasulullah, tidak puasa Rasulullah, saya beleng ada dunia Rasulullah. Setelah itu fayabarra'u minhum, maka lepas Rasulullah dari umat tersebut. Oh, kalau memang gitu, ini bukan urusanku, karena kamu dulu ada di dunia taro-toro, meler kamu ini, beleng kamu. Lepas oleh Rasulullah, tidak diurus oleh Rasulullah. Wa yatrukuhum, dan meninggalkan Rasulullah kepada umat, ditinggalkan. Ya udah, sekarang apa urusan kak? Terserah kamu. Mau apa kita? Makanya untung kita nih kalau semua banyak selawat, ya udah ikut tidak perintah Allah dan Rasulullah. Kalau disuruh puasa ya puasa, disuruh ngaji ya ngaji, disuruh puasa ya puasa, disuruh sholat. Walaupun kita tidak banyak sholat kita, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita tidak bisa sholat 50 rakaat malam. Ya udah, kalau bisa qobliyah ba'diyahnya jaga, qobliyah isya, ba'diyah isya, atau dia maghrib, qobliyah duhur 2 rakaat, atau tidak bisa ba'diyahnya. Allah, agar kita diurus nanti di hari kiamat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa yatrukuhum, dan meninggalkan kanjeng Nabi. Allah naudzubillah. Kalau kita ditinggalkan oleh baginda Rasul, positif neraka kita, positif neraka. Makanya semoga baginda Rasul tidak akan pernah meninggalkan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan catatan kita harus ingat sama baginda Rasul, yaitu juga kita ikut ajaran syariatnya, peraturannya Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa yaqauna fi jahannam, maka terjatuh umat tersebut fi jahannam, dalam neraka jahanam. Di saat oleh Rasulullah ditinggalkan, ya udah urus sendiri oleh kamu, urus tibi sendiri, kakek lebat taruh terongkok kinaki Rasulullah. Bisa dia melintas melewati satu mustaqim, dia jatuh ke neraka jahanam. Allah. Terus setelah itu bagaimana? Kan umat Rasulullah banyak, umat Rasulullah. Ini sebagian umat Rasulullah yang seperti itu. Terus umat yang lain kan ditemui juga oleh Rasulullah. Insya Allah pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad